Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja ya. Kali ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang SOP kami yang bertemakan tentang menikah di KUA. Nah, SOP ini itu penting karena apa? Nah, untuk kalian yang mau menikah tapi gak mau keluar biaya banyak, solusinya ya menikah di KUA ini. Nah, menikah di KUA pun itu ada prosedurnya, ada tata caranya. Nah, untuk itulah SOP ini kami bikin. Nah, di SOP kali ini itu pelaksananya ya ada pasangan calon yang ingin menikah, ya. Kemudian ada petugas KUA, terus yang terakhir itu ada penghulu yang nanti akan memimpin ijab kabul pada pernikahan nanti. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu pasangan calon pengantin akan datang langsung ke KUA sesuai dengan domisili masing-masing dari pasangan calon tersebut untuk mendaftar dan kemudian mengisi formulir pendaftaran untuk menikah. Pada langkah yang pertama kali ini menggunakan simbol flowchart persegi panjang namun bundet atau tumpul ya. Itu artinya flowchart itu sudah dimulai. Persyaratan pada langkah kali ini yaitu berkas-berkas untuk pendaftar, berkas-berkas yang diperlukan lah pokoknya. Nah, estimasi waktunya itu bisa 1-2 jam tergantung jumlah calon pengantin yang mendaftar pada hari tersebut dan kelancarannya proses pendaftaran tadi. Nah, output atau hasil dari langkah yang pertama ini yaitu pendaftaran itu nanti diterima oleh pihak KUA kemudian direview oleh pihak sana. Terus langkah yang kedua yaitu petugas KUA akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon pengantin. Pada kali ini yang berperan adalah petugas KUA dan kita menggunakan simbol persegi panjang yang menandakan ini sebuah proses yang diperlukan. Pada kali ini dokumen-dokumen yang diserahkan tadi, terus komputer untuk memprosesnya. Nah, prosesnya bisa memakan waktu 1-3 hari tergantung seberapa cepat KUA itu akan memproses datanya. Nah, output atau hasilnya itu dokumen diperiksa oleh pihak KUA, sudah selesai diperiksa gitu loh. Nah, langkah yang ketiga yaitu KUA nanti akan memberitahukan hasil verifikasinya, hasil pengecekan dokumen itu. Jika sudah sesuai maka boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika belum maka harus disuruh melengkapi lagi. Nah, pada langkah ketiga ini menggunakan simbol decision karena ada keputusan. Maksudnya ada bisa langkah tersebut sudah benar. Kalau sudah benar maka bisa lanjut, tapi jika masih ada kekurangan nanti kembali lagi ke langkah yang pertama. Nah, yang diperlukan masih sama dari langkah yang kedua yaitu dokumen dan komputer untuk memprosesnya. Nah, estimasi waktunya itu cuma 10 menit karena cuma memberitahu. Nah, hasilnya pada langkah ketiga ini dokumen itu sudah lengkap. Nah, langkah yang keempat nanti KUA akan memberikan tanda terima atau ACC pada pernikahan yang diajukan oleh calon pasangan tadi. Pada kali ini yang berperan tetap petugas KUA, namun kami menggunakan simbol persegi panjang karena menandakan ini sebuah proses. Yang diperlukan pada kali ini yaitu ada dokumen, komputer, dan juga alat tulis kantor. Estimasinya juga cuma 10 menit karena cuma memberitahu ya. Nah, hasilnya pada langkah yang keempat ini pernikahan itu sudah disetujui oleh pihak KUA. Gitu.
Saya akan meneruskan nomor 5 sampai 7. Nomor 5 yaitu calon pengantin akan menjalani proses wawancara dan bimbingan pranikah di KUA. Bimbingan pranikah sendiri gunanya untuk memberitahukan kepada dua mempelai tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan ataupun dalam rumah tangga. Nah, prosesnya berapa hari sih? Prosesnya memerlukan waktu 1 sampai 2 hari. Outputnya sendiri yaitu tanda bukti kedua mempelai sudah mengikuti bimbingan dan telah mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Nah, seterusnya yaitu nomor 6, calon pengantin memilih tanggal yang tersedia di KUA. Kemudian KUA akan mengaturkan jadwal akad nikah. Nah, di situ sendiri syaratnya yaitu kedua mempelai harus hadir dan ada dari pihak KUA. Prosesnya berapa hari sih? Nah, di situ sendiri prosesnya memakan waktu 1 hari. 1 hari paling cepat. Nah, terusan outputnya apa? Nah, di sini outputnya yaitu menetapkan sebuah jadwal pernikahan yang disetujui oleh KUA dan kedua mempelai ataupun kedua pengantin. Nah, terusan nomor 7 yaitu pelaksanaan akad nikah dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan dengan petugas KUA. Nah, syaratnya yaitu saksi minimal 2 dan dokumentasi. Nah, terus outputnya apa? Nah, outputnya sendiri untuk mempelai yaitu pada saat tanggal itu ya kedua mempelai akan melakukan sebuah yang namanya proses akad nikah ataupun kalau dalam manusia itu ya pokoknya akad nikah gitu. Cukup sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses nomor 8 sampai dengan 10. Untuk proses nomor 8 yaitu penghulu memimpin ijab kabul sesuai dengan ketentuan. Untuk syaratnya yaitu adanya pengantin, adanya penghulu, adanya saksi, dan adanya mahar untuk pengantin perempuan. Untuk waktu yang diperlukan yaitu 1 sampai 2 jam atau menyesuaikan. Terus untuk outputnya yaitu pelaksanakan akad nikah. Terus untuk simbolnya yaitu persegi panjang yang menunjukkan prosesnya itu ijab kabul tadi. Terus untuk yang nomor 9 yaitu pengantin menandatangani buku nikah. Jika tadi pengantin sudah melakukan proses nomor 8 dan sudah dinyatakan sah, maka pengantin akan diminta untuk menandatangani buku pernikahan. Untuk syaratnya yaitu pernikahan sudah dinyatakan sah atau sudah melakukan ijab kabul. Untuk waktunya 5 menit. Untuk outputnya yaitu menandatangani buku nikah. Dan untuk simbolnya persegi panjang yang menunjukkan proses menandatangani. Untuk yang terakhir adalah pengantin menerima buku nikah dan dokumen lain yang diperlukan. Di sini pengantin sudah dinyatakan sah dan pengantin sudah menandatangani buku nikah tersebut. Untuk syaratnya yaitu akad nikah sudah sah, buku nikah sudah ditandatangani dan dokumen sudah lengkap. Untuk outputnya pengantin dinyatakan sah secara agama. Dan untuk waktunya sampai menutup mata.